Selamat pagi anak bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya nak. Nah, tak lupa-lupanya bapak selalu mengingatkan bahwa saja pembelajaran kita sudah memasuki akhir dari rumus fungsi if itu sendiri. Karena rumus fungsi if pada Microsoft Excel itu dibagi dua, satu if tunggal dan nest if, seperti pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke materi, ada satu hal yang perlu sekali Bapak ingatkan kepada anak didik Bapak. Sangat-sangat perlu. Kenapa? Ini tidak menyangkut pembelajaran ya nak ya, tapi lebih menyangkut kepada sikap yang menurut Bapak kurang begitu bagus. Sikap yang kurang begitu sopan. Kenapa Bapak bilang kurang begitu sopan? Ya, bayangkan aja jika ada yang bertanya, nah gitu, alangkah lebih bagus kita menggunakan kata yang sopan. Ya, jangan sekali-sekali mengecek guru atau orang yang lebih tua itu dengan menggunakan spam. Itu sering terjadi nak. Sering Bapak terima siswa dari kelas 8, gak perlu Bapak sebutkan namanya. Tapi ngecek Bapak, memang dia ada kendala, ada permasalahan, tapi ngecek Bapak, P segitu banyak nilai P, kemudian baru sebutkan, Pak, ini gak bisa Pak. Kan itu kurang sopan ya nak ya. Alangkah lebih bagus jika selamat pagi Pak, selamat siang, ataupun selamat sore. Perkenalkan nama saya, nah, seperti itu. Atau misalkan selamat pagi Pak, nama saya misalkan Harfian. Nama saya Harfian Pak, dari kelas 8B. Oke, izin bertanya boleh tidak Pak? Nah, tunggu, bukan berarti di spam. Mungkin orang tersebut atau guru tersebut atau bapak atau orang yang lebih tua itu sedang berada di luar atau memiliki kesibukannya sendiri. Tapi setelah dibaca pasti dibalas. Nah, seperti itu. Ya, jangan sekali-sekali spam. Nah, seperti itu. Kadang miss callnya itu nggak sekali, berkali-kali miss call, sampai yang bersangkutan merasa terganggu. Nah, kalau udah seperti itu kan, lain kali kamu butuh bantuan segala macam, ya kamu nggak diprioritaskan lagi. Nah, seperti itu. Jadi ingat pesan Bapak. Ya, semua ada etikanya, nak. Semua ada aturan mainnya. Jadi jangan buat aturan sendiri yang menyebabkan rasa kegelisahan kepada orang lain. Ya, tata keramanya seperti ini. Tadi salah satunya sudah Bapak sampaikan contohnya. Selamat pagi Pak, kalau kondisinya pagi ya. Atau selamat malam Pak, seperti itu. Selamat malam Pak, nama saya Harfian, kelas 8B. Izin bertanya boleh Pak? Jika yang bersangkutan belum balas, sabar menunggu. Jika sudah balas, ya nak, ada yang bisa dibantu? Nah, kemudian balaslah dengan menyebutkan pertanyaan yang tidak perlu bertele-tele. Langsung ke inti permasalahannya saja. Pak, classroom saya bermasalah. Password saya pun lupa. Boleh saya tahu passwordnya Pak? Tunggu, jangan di spam. Ya, tunggu dulu sampai yang bersangkutan membalas. Ya. Ada masalah apa nak dengan GC-mu? Bisa dirincikan? Barulah kamu jelaskan permasalahanmu. Permasalahan saya Pak seperti ini, handphone saya terrestart sendiri sehingga GC saya pun terinstall. Saya login lagi ke dalam membutuhkan email yang pembelajaran. Email pembelajarannya saya tahu Pak, tapi passwordnya saya lupa. Izinkan saya untuk mengetahui passwordnya ya Pak. Baik nak, ini passwordnya. Udah sampai seperti itu? Ingat mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak atas pertolongannya. Selamat malam Pak. Nah, kadang itu kita nggak tahu cara mengucapkan terima kasih. Ya. Ada bahkan yang lebih gawat lagi. Ada yang mengatakan di chat Bapak itu ada yang masuk seperti ini. Weh, tolong dulu bantu permasalahanku ini. Dalam pikiran Bapak ini siapa anak ini, gak sopan sekali. Masa manggil orang dengan sebutan W? Apakah seperti itu tata krama yang diajarkan selama ini? Kan tentunya tidak kan. Udah Bapak jelaskan di pertemuan kali ini.
Bapak harap sekali yang seperti itu diperhatikan, Nak. Dan yang lebih penting lagi, semua ada waktu istirahatnya. Ya, kalau memang sudah sampai malam, diupayakan jam 8 lah chat terakhir. Ya, jam 8 chat terakhir. Jika ada sesuatu yang lebih mendesak, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak begitu penting atau tidak begitu mendesak, jika sudah melewati jam 8 malam, ya udah dikondisikan untuk keesokan harinya. Dialah Bapak Ibu sudah kerja dari pagi sampai sore. Dan seperti itu. Waktu istirahat hanya sampai jam 8, setelah itu tidur. Ya, setelah itu tidur beristirahat. Nah, jika waktu istirahat pun diganggu, tentunya Bapak Ibu juga nggak dalam kondisi fit. Jika Bapak Ibu juga nggak dalam kondisi fit, maka yang rugi adalah anak-anak Bapak. Kenapa? Guru jatuh sakit, materi tertinggal, kuis tertinggal, sedangkan pembelajaran dan ujiannya harus sampai ke materi akhir. Jadi mau nggak mau, guru yang sakit tersebut akhirnya mempersingkat materi yang disampaikan agar semua materi diterima anak-anak Bapak. Nah, kalau yang panjang lebar saja atau yang penjelasannya bagus saja pun susah dimengerti, apalagi penjelasan yang singkat. Otomatis itu jauh lebih susah lagi untuk dimengerti. Dan ujung-ujungnya nilai-nilainya rendah. Nah, jika anak-anak Bapak bertanya, apakah pemateri tersebut nggak dibahas? Memang ada dibahas. Kan seperti itu. Tapi masalahnya adalah apakah dimengerti atau tidak. Kan tentunya itu kembali lagi ke anak Bapak. Nah, artinya anak Bapak kan rugi dong jadinya. Nah, kalau udah seperti itu, maka patuhilah rambu-rambu atau etika tersebut. Jika sudah jam 8 ke atas, permasalahan memang tidak begitu urgent, maka bisa di keesokan harinya. Tapi jika sangat penting dan mendesak atau urgent, ya chat juga di atas jam 8 nggak masalah, pasti dibalas kok. Ya, itu nggak hanya berlaku untuk Bapak, tapi berlaku untuk semua guru. Ya, kita sebagai yang lebih muda harus respect atau harus menghormati orang yang lebih tua. Itu wajib hukumnya, menghormati orang yang lebih tua. Ya, kita harus mendengarkan nasihatnya. Kenapa? Karena orang yang lebih tua itu sudah makan garam lebih banyak dari kita, atau pengalamannya jauh lebih banyak dari kita. Jadi kita harus selalu merendahkan diri kita, siap untuk menerima apa yang dinasehati. Selagi nasihatnya itu adalah sifatnya membangun, kita harus siap untuk menerima itu. Oke? Nah, kita kembali ke pembelajarannya. Seperti yang Bapak jelaskan di minggu lalu, bahwa saja pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan NES-IF. NES-IF itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu adalah if sangkar atau sangkar if. Nah, NES-IF, if hanya terdapat pada Microsoft Excel. Seperti itu. Kemudian, nah, Bapak ada sebuah cerita. Ceritanya seperti ini. Ya, seorang pimpinan menugaskan kepada guru-gurunya, untuk mengisi nilai sikap di setiap pelajaran. Nah, untuk semua gurunya itu Bapak ambil satu contoh, satu sampel, misalnya Miss Nusria. Jadi atasan tersebut atau pimpinan tersebut menyuruh Bu Nusria, Bu, rekap nilai-nilai Ibu. Untuk nilai sikap, ubahlah ya ke dalam penilaian huruf. Nah, kira-kira seperti inilah dia form penilaian sikap. Nah, ini contohnya aja ya. Contohnya aja itu adalah di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sekampung Udi. Mata pelajarannya kimia kelas 10 tahun ajaran 2010-2011 semester 1 KKM sikap C. Saya seperti itu. Nah, di pertemuan pertama siswa tersebut memiliki sikap D. Jika kita lakukan satu persatu secara manual, tentunya jumlah siswanya itu harus sama dengan jumlah siswa setiap pertemuan di dalam kelas. Kelas 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B. Kan Bu Nusria ngajar di 6 kelas. Dan semua pembelajarannya itu adalah biologi. Total siswa yang diajarkan Miss Nusria itu kurang lebih adalah 200-an siswa.
Jika dilakukan secara satu persatu tentunya butuh waktu yang sangat lama. Nah, apa sih yang dilakukan Miss Nusria? Pastinya Miss Nusria menggunakan IT. Ya, dalam hal ini adalah Microsoft Excel untuk mengerjakan itu. Tapi sebelum mengerjakannya, Bu Nusria harus tahu ketentuan-ketentuan apa yang dapat diisikan ke dalamnya. Nah, kemudian pimpinan tersebut mengatakan bahwa saja untuk siswa yang nilai sikapnya lebih kecil dari 70, anggap saja memiliki penilaian sikap D. Jika nilai sikap siswa itu berada di antara 70 sampai 80, maka anggap saja penilaian sikapnya itu adalah C. Jika nilai siswa tersebut berada di antara 80 sampai 90, maka anggap saja memiliki nilai B. Dan jika di atas 90, maka anggap saja memiliki nilai A. Seperti itu. Ya, jadi dihitunglah nilai per kuisnya itu diubah menjadi huruf. Nah, tentunya itu kan memakan waktu yang sangat banyak. Kenapa? Karena perjumpaannya itu kan gak hanya sekali, pasti beberapa kali. Misalkan untuk ujian harian pertama saja Miss Nusria butuh 7 kali pertemuan. Dan setiap pertemuan itu pasti ada nilai kuisnya kan, seperti itu. Nah, nilai kuisnya itu harus diubah menjadi nilai huruf. Kalau dilakukan satu persatu memungkinkan, tapi butuh waktu yang sangat lama. Nah, pimpinan tersebut hanya memberikan waktu batasnya adalah 1 hari saja untuk mengerjakan 200-an siswa. Kita bulatkan menjadi 200 siswa dengan 7 kali pertemuan. Nah, kalau 200 dikali 7 berarti Miss Nusria harus mengisi data tersebut sebanyak 1400 kali. Dalam waktu sehari saja itu kerjanya dari pagi sampai tengah malam, bergadang lagi, dan seperti itu. Karena menggunakan Excel itu dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, jika kita kembali lagi ke materi yang sebelumnya, kita menggunakan rumus fungsi if, tentunya rumus fungsi if ini gak akan bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus if tunggal. Kenapa? Karena rumus if tunggal hanya memiliki 2 kemungkinan nilai. Kemungkinan nilai benar atau kemungkinan nilai salah. Cuman 2 pilihannya. Sedangkan di penilaian sikap ada 4 kemungkinan nilainya. Nilainya adalah si D, nilainya adalah C, nilainya adalah B, atau nilainya adalah A. Ada 4 kemungkinan nilai, gak mungkin diselesaikan dengan menggunakan if tunggal. Oleh karena itulah Miss Nusria menggunakan nest if atau if sangkar atau sangkar if. Sehingga membantu pekerjaan Miss Nusria menjadi jauh lebih singkat dan jauh lebih efisien. Hasilnya juga kurang lebih jauh lebih memuaskan. Nah, itulah mengenai nest if. Itulah gambaran singkat mengenai nest if. Nah, sekarang kita pelajari apa itu nest if. Nest if adalah salah satu dari beberapa rumus fungsi logika yang menghasilkan beberapa keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa beberapa keputusan yang benar dan atau beberapa keputusan yang salah. Nest if sering dipergunakan jika di dalam suatu kasus terdapat beberapa nilai keputusan. Nest if tersebut sering juga disebut dengan sangkar if atau biasa disebut juga dengan if ganda atau if jamak. Ya, jadi kalau misalkan anak-anak Bapak mencari buku mengenai Microsoft Excel, ada tertulis if sangkar, itu sama aja dengan nest if. Atau di buku tersebut judulnya adalah if ganda, itu juga sama aja dengan nest if. Atau di buku-buku lain ada tertuliskan if jamak, itu juga adalah nest if. Hanya penamaannya saja, intinya sama. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara if tunggal dengan nest if. If tunggal versus nest if. If tunggal hanya mempunyai 1 nilai benar dan 1 nilai salah. Sedangkan nest if dapat melebihi 1 nilai benar dan atau 1 nilai salah. Kemudian, penggunaan rumus if pada if tunggal itu hanya sekali. Sedangkan pada nest if, penggunaan rumus if-nya pada nest if itu dapat beberapa kali. Dan pada flowchart,
decision symbol hanya sekali pada if tunggal. Sedangkan pada rumus fungsi if, decision symbol dapat lebih dari sekali pada next if. Ya, Bapak ulangi lagi. Decision symbol hanya sekali pada if tunggal dan decision symbol dapat lebih dari satu kali pada next if. Tentunya kita masih bingung seperti itu. Kita masih bingung bagaimana sih maksudnya if tunggal dengan next if ini. Oke, sekarang Bapak punya contoh soal mengenai if tunggal dan next if. Perhatikan contoh soal cerita perbedaan if tunggal dan next if. Miss Nidia diberikan tugas untuk mengisi semua nilai siswa kelas 7B. Dikarenakan Miss Nidia adalah wali kelas 7B, Miss Nidia harus menentukan nilai siswa yang remedial ataupun tuntas dengan ketentuan jika nilai akhir di rapot semester adalah di bawah 70, maka siswa tersebut remedial. Sedangkan jika nilai akhir di rapot semester adalah di atas 70, maka siswa tersebut dinyatakan tuntas. Nah, tentunya ini sudah sering kita kerjakan di beberapa pertemuan sebelumnya. Di beberapa pertemuan sebelumnya sudah sering kita kerjakan ini. Nah, oleh karena itu tentunya kita sudah tahu bahwa saja penyelesaian soal cerita di atas pastilah menggunakan if tunggal. Ya, kenapa? Karena cuma ada dua pilihannya, remedial atau tuntas. Syaratnya remedial, nilai akhirnya itu lebih kecil dari 70. Kalau tuntas, lebih besar atau sama dengan 70. Bagaimana dengan soal cerita di bawah? Miss Nidia diberikan tugas untuk mengisi semua nilai siswa kelas 7B. Dikarenakan Miss Nidia adalah wali kelas 7B, Miss Nidia harus menentukan nilai sikap siswa yang berupa nilai huruf. Jika nilai akhir sikap siswa lebih kecil dari 70, maka diberi nilai D. Jika nilai akhir sikap siswa di antara 70 sampai 80, maka diberi nilai C. Jika nilai akhir sikap siswa di antara 80 sampai 90, maka diberi nilai B. Dan jika di atas 90 sampai dengan 100, maka nilai akhir sikap siswa diberi nilai A. Untuk soal cerita yang kedua ini, jelas Miss Nidia harus memilih apakah siswa tersebut mendapatkan nilai D, nilai C, nilai B, atau nilai A. Kan seperti itu. Ya, karena ada 4 kemungkinan nilai yang bisa dipilih, maka nggak memungkinkan Miss Nidia menggunakan rumus if tunggal. Pastinya Miss Nidia menggunakan rumus next if. Itulah perbedaan dari soal cerita di atas dan soal cerita di bawah. Oke, nah bagaimana dengan menggunakan flowchartnya? Mari kita lihat penggunaan. Perhatikan contoh flowchart soal cerita perbedaan if tunggal dan next if. Nah, inilah flowchart pada soal if tunggal. Kita perhatikan ya, if tunggal. Tadi kan masalahnya adalah Miss Nidia ingin mengisi nilai siswa, apakah nilai siswa tersebut di bawah 70 atau di atas 70. Jika di bawah 70 maka remedial, jika di atas 70 maka tuntas. Jadi kita mulai dari start. Kita mulai dari start, kemudian berlanjut ke nilai akhir siswa. Setelah masuk ke nilai akhir siswa, kemudian nilai akhir siswa terus ditanyakan, apakah nilai akhir siswa itu lebih besar dari 70? Jika benar, maka hasilnya adalah tuntas. Namun, jika ternyata lebih kecil dari 70 atau salah, maka hasilnya adalah remedial. Setelah itu, kembali lagi N. Nah, bagaimana dengan if atau next if? Perhatikan di sini, if-nya cuma sekali ya. Yang decision simbolnya itu cuma sekali kan? Itulah if tunggal. Sekarang kita lihat yang next if. Nah, ini gambar next if. Start. Kemudian berlanjut. Apakah nilai akhir sikap siswa itu sudah terisi? Jika sudah, maka lanjut lagi kemari. Apakah nilai akhir siswa itu lebih kecil dari 70? Jika ya, maka nilai sikap siswa itu diberi nilai D. Namun jika salah, maka ditanyakan kembali. Ya, ternyata nilai siswa itu kan lebih besar dari 70. Ditanyakan kembali, apakah nilai siswa itu lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari 80?
Ya, apakah nilai siswa itu lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari 80? Jika benar, maka nilainya adalah si C. Namun jika masih juga salah, berarti nilai siswa nggak ada di antara 70 dan 80. Nilai siswa juga nggak lebih kecil dari 70. Itu masih salah ya. Jika salah, kemudian ditanyakan kembali. Ya, ditanyakan kembali. Apakah nilai akhir siswa itu lebih besar dari 80 dan lebih kecil dari 90? Jika iya, maka nilainya adalah B. Namun jika bukan juga, berarti nilai siswa itu nggak lebih kecil dari 70, nilainya tidak ada di antara 70 sampai 80, nilainya juga tidak ada di antara 80 sampai 90, maka cuma satu kemungkinan lagi, yaitu di atas 90 sampai 100. Oleh karena itu, jika bukan di antara 80 sampai 90, ya, maka tidak ada pilihan jawaban lain, nilainya cuma satu, yaitu A. Selesailah prosesnya. Ya, dari si D ini tarik garis selesai, dari si B ini tarik garis selesai, dari A-nya ini tarik garis selesai, dan dari si C tarik selesai. Nah, sekarang kita hitung berapa banyak. Ini adalah contoh next if ya. Berapa banyak decision simbolnya? 1, 2, 3. Lebih dari 1 bukan? Itulah next if. Nah, if yang di dalamnya itu masih terdapat if. Itu contoh flowchart pada soal cerita yang sebelumnya. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Perhatikan contoh rumus if soal cerita perbedaan if tunggal dan next if. Misalkan nilai kolom C adalah nilai akhir siswa. Tadi kan nggak Bapak tampilkan mengenai Microsoft Excel-nya. Jadi kita misalkan aja di kolom C-nya itu berisikan nilai akhir siswa. Dan di kolom D itu adalah nilai akhir sikap siswa. Kita ambil sampel saja atau ambil contoh saja, selnya adalah C2 untuk mewakili nilai akhir siswa dan D2 untuk mewakili nilai akhir sikap siswa. Oleh karena itu pada if tunggal rumusnya adalah sama dengan if buka kurung C2 lebih besar 70, jika iya tuntas, jika enggak gagal. Kemudian if-nya cuma sekali. Nah, bagaimana dengan next if? Rumus next if-nya adalah sama dengan if D2-nya lebih kecil 70. D2 tadi adalah nilai akhir sikap siswa ya. Jika nilai akhirnya itu lebih kecil 70. Jika benar, muncullah si D. Muncullah si D. Namun, jika salah, dipertanyakan kembali. Nah, seperti flowchartnya ya, dipertanyakan kembali. Apakah, ini dibaca seperti ini, apakah D2 lebih besar atau sama dengan angka 70? Jadi dibaca dulu yang di tengah dan kembali lanjut yang di belakang. Dan D2 atau nilai akhir sikap siswa itu lebih kecil dari 80. Itulah cara membacanya. Ya, cara membaca rumus fungsi ini adalah Bapak ulangi, jika D2 atau nilai akhir sikap siswa lebih besar atau sama dengan 70. Kita pindah ke depan. N itu adalah dan, ya. Jika D2 lebih besar sama dengan 70 dan kita kembali ke posisi paling belakang. D2-nya lebih kecil 80, ya. Jika berada di antara 70 sampai 80, maka nilainya adalah C. Namun masih bukan. Udah lebih kecil dari 70 juga enggak, di antara 7 sampai 80 juga enggak, maka dipertanyakan kembali. Nah, ini dipertanyakan kembali. Apakah nilai si D2 itu lebih besar atau sama dengan 80? Jika ya, dan lanjut lagi ke paling belakang, dan D2 lebih kecil 90. Jika iya, jika ternyata benar nilainya itu berada di antara 80 sampai 90, maka menghasilkan nilai B. Jika juga masih bukan, ya cuma satu kemungkinan lagi, yaitu 90 sampai 100. Karena cuma satu kemungkinan lagi, kita nggak perlu lagi masukkan si if lagi kemari. Cukup pilihannya karena tinggal satu, cukup isikan yang satu pilihan tadi di paling belakang.
Jadi artinya adalah jika bukan masih antara 80 sampai 90, maka jawabannya udah pasti A. Nggak mungkin ada jawaban yang lain. Nah, seperti itulah cara membaca rumus next if. Sekarang mari kita hitung berapa banyak if-nya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, kalau kita lihat dari flowchart-nya, decision symbol-nya juga 3. Ya, juga 3 kalau kita kembali ke slide sebelumnya. Jika kita kembali ke video sebelumnya. Ya, kalau pada if tunggal udah pasti 1 if-nya. Namun pada next if dapat lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa sampai 1000. Tergantung soalnya. Ya, tergantung soalnya. Inilah contoh rumus fungsi if soal cerita perbedaan if tunggal dan next if. Nah, dengan kasus seperti ini, ya, Bapak memberikan pertanyaan. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak Bapak mengenai apa yang Bapak jelaskan hari ini. Jika anak Bapak nggak ngerti, bisa bertanya di komentar. Namun jika sudah mengerti, bisa jawab pertanyaan Bapak, maka pasti ada reward yang Bapak bakal berikan. Apa soal cerita? Miss Nusria meneliti tentang interval waktu pada rambu lampu lalu lintas. Miss Nusria mengetikkan interval waktu tersebut ke dalam Microsoft Word. Pastinya Microsoft Word tersebut akan dipindahkan ke Microsoft Excel ya. Akan dipindahkan ke Microsoft Excel. Setiap kurang dari 10 menit lampu menyala merah. Kurang dari 10 menit lampu menyala merah. Jika 10 sampai 12 menit lampu menyala kuning. Dan setiap 12 sampai 18 menit lampu menyala hijau. Pada Excel tertera interval waktu, namun sayangnya Miss Nusria lupa mengetikkan merah, kuning, hijau pada Microsoft Excel. Sedangkan laporan tersebut harus diserahkan paling lama jam 3 sore. Waktu Miss Nusria ngerjakan, ia melihat jamnya ternyata sudah menunjukkan pukul 2.48. Artinya hanya punya 12 menit saja. Ternyata Miss Nusria mampu menyelesaikan dalam 12 menit loh. Kan hebat Miss Nusrianya kan? Dengan menggunakan rumus apakah ia menyelesaikannya? If tunggal atau next if? Kalau if tunggal, gambarkan flowchart-nya, tuliskan rumus if-nya. Kalaupun next if, gambarkan juga flowchart-nya dan tuliskan rumus if-nya. Gampang ya? Oleh karena itu, ya, Bapak tunggu jawaban anak Bapak di komentar materi. Nah, apa sih yang kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini? Kesimpulannya adalah if tunggal dan next if masing-masing dipergunakan pada kasus yang berbeda. Tidak ada yang menyatakan if tunggal itu paling sering digunakan, next if itu jarang. Tidak ada yang seperti itu. Semua masing-masing memiliki kasusnya sendiri. Ya, kasusnya sendiri. Intinya adalah semua melibatkan logika. Jika rumus if tunggal cuma ada 2 kemungkinan nilai, benar atau salah. Jika next if dapat lebih dari 2 kemungkinan nilai, bisa saja beberapa nilai benar, bisa juga beberapa nilai salah. Ya, itulah next if. Nah, pembelajaran kita kali ini berakhir di sini. Oke, minggu depan Bapak akan mentutorialkan dengan menggunakan Excel. Kita langsung menggunakan Excel. Bagaimana cara menggunakan rumus fungsi next if. Oke, sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat, jawab pertanyaan Bapak di komentar materi. Terima kasih anak Bapak semuanya. Selamat pagi.